Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, perkenalkan saya Sujati Yantri dari SMA Negeri 1 Mejayan. Nomor peserta 1748. Kali ini akan mencoba membuat video editing untuk tugas yang keempat, yaitu membuat materi pembelajaran dengan mengedit video di Filmora. Kali ini kami akan membuat video pembelajaran tentang konflik sosial terkait submateri bentuk-bentuk penyelesaian konflik sosial. Mari kita saksikan bersama. Terima kasih. Monggo kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam kenal, saya Sujati Yantri. Kali ini akan mencoba untuk mengerjakan tugas yang keempat, yaitu membuat video pembelajaran menggunakan Filmora. Jadi hari ini kami akan mengetengahkan video pembelajaran untuk materi mapel sosiologi. Dari mapel sosiologi materinya konflik sosial di masyarakat. Jadi nanti akan kami tampilkan beberapa slide terkait dengan materi konflik sosial. Nanti akan kita coba untuk memahami ini materi ini untuk kelas 11 IPS semester 2. Kita coba Bapak Ibu nih. Jadi ini materinya. Oke. Kita akan membuka untuk materi konflik sosial. Oke. Jadi materi ini diberikan pada semester 2, di materi yang pertama tentang konflik sosial di masyarakat. Jadi tujuan dari mempelajari materi ini adalah peserta didik dapat menganalisis sebab-sebab terjadinya konflik sosial, bentuk konflik sosial yang terjadi, nanti bisa diambil dari internet, dan cara memberikan respon untuk melakukan resolusi konflik demi terciptanya kehidupan yang damai di masyarakat. Ini adalah tujuan kita mempelajari konflik sosial. Untuk materi ini sendiri nanti diberikan pada beberapa kali pertemuan, 4 kali pertemuan dengan durasi 3 kali 45 menit. Jadi untuk pertemuan kali ini kita mengambil satu submateri terkait dengan bentuk-bentuk konflik sosial. Tapi sebelum materi ini diberikan, submateri ini diberikan, siswa peserta didik itu sudah bisa memahami tentang definisi konflik dan sebab-sebab terjadinya konflik. Lalu kita masuk ke bentuk-bentuk konflik sosial. Sebelum kita memahami bentuk-bentuk konflik sosial dan cara menyelesaikan konflik. Kita lihat dulu video berikut ini.
Baik, setelah kita melihat tayangan tadi, lalu muncul beberapa pertanyaan. Ini bisa kita ajukan beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana proses interaksi sosial yang terjadi pada tayangan tadi. Apakah interaksi sosial itu sifatnya positif atau negatif? Lalu faktor penyebabnya apa jika terjadi konflik sosial? Setelah kita mengetahui bagaimana faktor penyebabnya, lalu kita pertanyakan lagi, apa dampak jika terjadi konflik sosial di masyarakat utamanya. Lalu pertanyaan yang terakhir yang bisa kita ajukan adalah bagaimana cara mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat. Beberapa pertanyaan tadi sudah kita bahas pada pertemuan terdahulu, dan untuk masuk ke materi tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik, kita review kembali materi-materi tentang dampak konflik. Yaitu secara ada dampak secara fisik, secara mental, sosial, positif, dan negatif. Dampak fisik terjadinya konflik maupun kekerasan dalam masyarakat itu dapat dilihat dan dirasakan oleh berbagai pihak yang terlibat konflik maupun yang tidak terlibat konflik. Itu dampak fisik. Misalnya ada kerusakan secara fisik, ada luka, ada korban, dan sebagainya. Itu yang bisa kita identifikasi dampak fisik. Kemudian ada juga dampak mental, ya. Dampak mental itu adanya trauma atas pasca terjadinya konflik. Lalu ada lagi dampak sosial. Dampak sosial yaitu rusaknya sistem organisasi dalam masyarakat, bisa terjadinya perubahan, bisa disintegrasi dalam masyarakat, bisa semakin kuatnya solidaritas antar anggota kelompok, bisa menghidupkan kembali norma yang lama dan menciptakan norma baru, atau munculnya sikap etnosentrisme, yaitu penilaian yang berlebih terhadap etnis atau kelompoknya. Lalu ada pula dampak positif. Ya. Dampak positif dari terjadinya konflik yaitu bisa memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi berbagai kepentingan. Sebagai tempat awal terjadinya perubahan sosial, lalu mempererat persatuan kelompok. Biasanya mempererat persatuan internal kelompok. Itu dampak kejadian. Lalu ada dampak negatifnya, yaitu perpecahan, ada permusuhan, ada kekerasan, perubahan kepribadian maupun jatuhnya korban. Itu adalah dampak konflik yang terjadi di masyarakat. Jadi setelah kita mengetahui dampak konflik, jadi kita masuk pada materi kali ini, yaitu tentang bagaimana cara menangani konflik, menyelesaikan sebuah konflik. Ada 3 nanti yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama cara konsiliasi. Cara konsiliasi adalah kata kuncinya mempertemukan pihak yang berkonflik. Pihak A dan pihak B, mereka berkonflik, mereka memperebutkan sesuatu atau mempermasalahkan sesuatu. Kemudian mereka berinisiatif untuk menyelesaikan konfliknya sendiri. Menyelesaikan konfliknya sendiri atau difasilitasi oleh pihak-pihak yang terkait yang mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik sehingga mereka menemukan solusi. Itu adalah kunci. Setelah kita mempelajari definisi konsiliasi, kita memahami, kemudian mari kita mencari contohnya.
tentang konflik sosial yang diselesaikan dengan cara konsiliasi melalui pemberitaan internet. Itu cara menyelesaikan konflik dengan konsiliasi. Kemudian cara yang kedua adalah cara kompromi. Cara kompromi adalah dengan kata kunci saling menurunkan tuntutan. Jadi dalam sosiologi, ketika menyelesaikan masalah dengan cara berkompromi, itu kedua belah pihak yang berkonflik saling menurunkan tuntutannya. Ini diilustrasikan ada dua pihak yang berkonflik. Ini kita asumsikan pihak buruh, yang merah ini kita asumsikan pihak pemilik pabrik. Jadi pihak buruh itu mereka menuntut untuk kenaikan upah buruh pabrik, tetapi pihak manajemen, pihak pemilik pabrik bersikeras untuk menurunkan upah. Kepentingan tujuan ini, kepentingan ini tidak bisa bertemu, kemudian mereka lalu dari kedua belah pihak itu berkompromi atau berusaha menyelesaikan masalah dengan cara masing-masing saling menurunkan tuntutan. Akhirnya di sini diilustrasikan mereka sepakat untuk buruh dari sisi buruhnya bekerja lebih giat, dari sisi pihak manajemen pabrik mereka meningkatkan upah. Jadi akhirnya bertemu kata sepakat. Setelah kita mempelajari cara menyelesaikan konflik dengan cara kompromi, lalu nanti kita mencari contohnya di internet, berita-berita yang penyelesaian konfliknya ditangani dengan cara kompromi. Jangan lupa nanti mencantumkan sumber website. Itu adalah cara menyelesaikan konflik dengan kompromi. Ada lagi, yang ketiga adalah cara menyelesaikan konflik dengan mediasi. Di mana ketika mediasi ini ditempuh, kedua belah pihak yang berkonflik itu sepakat untuk melibatkan pihak ketiga. Namun pihak ketiga ini bersifat netral, mereka hanya memberi saran saja. Fasilitasi bisa, memberi saran bisa, tetapi yang menyelesaikan konflik tetap pihak-pihak yang berkonflik. Si A dan si B, si biru dan si ungu, mereka berkonflik. Mereka tidak bisa menyelesaikan, lalu sepakat untuk menghadirkan pihak ketiga, yaitu si hijau. Namun si hijau ini hanya memberi saran, kemudian kata sepakat. Jadi kata sepakat itu dibangun oleh dua pihak yang jadi itu gambaran untuk mediasi. Oke, setelah kita mempelajari tentang mediasi, nanti kita juga bisa mencari contohnya melalui pemberitaan di internet. Konflik-konflik yang bisa diselesaikan dengan cara dia. Baik, untuk materi yang kali ini kita sudah mempelajari 3 cara penyelesaian konflik. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi bentuk-bentuk cara menyelesaikan konflik, arbitrasi, adjudikasi, stalemate, konsiliasi, dan rekonsiliasi. Untuk mempersiapkan pembelajaran kita pada pertemuan yang akan datang, nanti kalian bisa mengadakan pengamatan di sekelilingnya. Konflik-konflik, contoh-contoh konflik yang bisa diselesaikan dengan cara arbitrasi, adjudikasi, stalemate, konsiliasi, dan rekonsiliasi. Nanti pada pertemuan berikutnya kita mencari kata kunci agar lebih mudah untuk memahami.
Terima kasih anak-anakku yang hebat. Jadi kita bisa ketemu pada jam sosiologi yang akan datang. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, kita cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kiranya itu yang bisa kami sampaikan untuk menampilkan materi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi pemaparan materi tentang konflik sosial terkait dengan cara menyelesaikan konflik sosial, yaitu ada cara konsiliasi, mediasi, dan konsiliasi kompromi. Ada tiga bentuk penyelesaian konflik yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Semoga kita diberi umur yang panjang, kesempatan yang baik, agar kita bisa berjumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.